Saya Herlina Lubis, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 pada LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya melaksanakan praktek pembelajaran UKIN uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi Bu. Apa kabarnya pada hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya buat kalian semua yang sudah hadir di lokal ini untuk belajar pada tema 1 ya. Di kelas 6 subtema 2 pembelajaran ketiga yaitu perkembangbiakan hewan. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa. Biar salah satu anak ibu memimpin doa. Ya, silakan Fahri memimpin doanya sayang. Mari kita membaca doa dimulai. Siap. Doa selesai ya. Terima kasih buat anak ibu Fahri. Semua sebelum kita belajar tadi sudah berdoa kita kan? Ya, baiknya ibu cek dulu kehadirannya ya. Hadir atau enggak semua? Ya, coba Putri Rahayu. Hadir Bu. Ya, Amel. Randy Sanjaya. Hadir Bu. Nanda. Muhammad Iswata. Fahri Alfariti. Aprilia Putri. Iya, Naira Septiana. Iya, nanti hadir semua. Baiklah. Iya, selanjutnya pada materi ini tadi sudah dijelaskan mengenai subtema 2 perkembangbiakan hewan pembelajaran ketiga. Jadi buat anak ibu lihat tampilannya. Nampak nak? Nampak? Nampak ya? Lihat kakak nampak. Jadi untuk hari ini kita masuk ke tema 1 karena di semester 1 ya di subtema pembelajaran kedua. Sebelumnya ibu mau menjelaskan kepada kalian yaitu mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini. Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Dan yang kedua, menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang terbuat oleh bukti. Dan ketiga-duanya membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, dan empat-duanya menyajikan karya tentang perkembangbiakan hewan. Jadi untuk tema 1 ini muatan pembelajarannya itu adalah bahasa Indonesia dan IPA ya. Jadi sebelumnya ibu menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar dengan benar. Dan yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan dan ovipar serta manfaatnya melalui peta pikiran dengan benar. Dan yang ketiga, setelah mendengarkan teks tentang hewan, siswa mampu menyajikan dalam bentuk diagram. Dan yang keempat, setelah menemukan ide pokok dari teks tentang hewan yang dilakukan perkembangbiakannya dengan menggunakan kalimat sendiri secara lisannya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ini nampak gambarnya, ini adalah mengenai perkembangbiakan hewan. Nampak nak? Nampak Bu. Nah, jadi pada anak ibu semua, hewan juga sama dengan kita. Mereka juga makhluk hidup sama dengan manusia. Dan satu lagi apa? Yaitu tumbuhan. Jadi perkembangbiakan hewan ini terbagi menjadi 2. Yaitu pertama, perkembangbiakan generatif. Yang bisa dilihat itu gambarnya? Ya, generatif atau kawin. Dan yang kedua, apa perkembangbiakan apa? Amel? Yang tadi generatif, baru kedua apa ya? Iya, vegetatif atau kawin. Terus pada perkembangbiakan generatif itu terbagi menjadi 3. Ini 3 ya, karena yang terlihat. Ini adalah pertama, ovipar, ya, bertelur. Terus yang kedua vivipar, yaitu melahirkan. Kemudian yang ketiga ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Selanjutnya, pada perkembangbiakan vegetatif atau tak kawin, ini juga terbagi menjadi 3. Apa aja, Fatah? Tunas,
bagian perkembangbiakan hewan. Itu dia. Jadi untuk hari ini kalian bisa mengidentifikasi hewan-hewan karena hewan tersebut ada di sekeliling kita. Contohnya ini nanti banyak. Nah, di sinilah yang membedakan. Nggak semua hewan itu bertelur, nggak semua hewan itu melahirkan, ya kan? Nggak semua hewan itu bertelur dan melahirkan. Jadi pertanyaannya, jadi bedanya bagaimana, Bu? Nah, bedanya di sini. Dijelaskan ya. Kalau dia hewan ovipar bertelur, embrio baru tumbuh di dalam telur induknya. Contohnya apa ciri-cirinya dulu kita lihat. Tidak berdaun telinga. Ini contoh hewannya. Ciri-cirinya biar mengerti contoh hewannya. Ciri-ciri yang pertama tidak berdaun telinga. Kemudian apa lagi? Tidak memiliki kelenjar susu. Iya saya tidak memiliki kelenjar susu. Kemudian namanya ketiga, iya tidak memiliki pori-pori tubuh. Selanjutnya yang keempat apa nak? Duduk yang bagusnya. Duduk. Yang keempat. Apa yang keempat baca? Ini yang keempat. Nah ini. Nah ini. Apa yang keempat ciri-cirinya? Mengerami telurnya. Jadi dari ciri-ciri tersebut sudah tahu contohnya belum? Sudah, dia tidak berdaun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, tidak memiliki pori-pori tubuh, mengerami telurnya. Contohnya pasti tahu. Banyak di sekeliling kita jumpai di rumah kita bukan? Ada? Ada yang mana kan? Contohnya bebek. Ya ada bebek di rumah. Nah, baru apa lagi? Burung, kemudian? Iya. Buaya, kura-kura, ikan. Lihat gambar saya baru? Ayam, baru? Pinguin. Ada di sekeliling kita. Tahu semua binatangnya? Tahu. Ini bertelur? Bertelur? Bertelur. Nah, bebek, burung, kata, buaya, kura-kura, ikan, ayam, pinguin. Ada lagi yang kalian jumpai? Coba selain itu apa lagi? Ular. Iya, pintar. Apa lagi nak? Contoh lain hewan yang bertelur. Cicak. Iya, cicak pintar, anak ibu. Iya, ada lagi. Apa lagi yang tahu? Angsa. Oh iya. Kenapa nggak dijumpainya kan? Angsa itu adalah ciri-ciri hewan ovipar. Bertelur. Ya, selanjutnya ibu jelaskan yang kedua. Ini lihat. Ini adalah kedua ovovivipar ya. D-nya vivipar. Itu apa sih Bu? Itu adalah embrio baru tumbuh di dalam rahim ibu induknya. Ini adalah hewan yang melahirkan. Vivipar adalah hewan melahirkan. Contohnya ciri-cirinya ini. Nanti contohnya dapat kalau kita sudah tahu ciri-cirinya. Yang pertama apa? Ciri-cirinya? Mempunyai daun telinga. Iya, coba saya ambil pintar. Iya, mempunyai daun telinga. Artinya? Memiliki kelenjar susu. Iya, saya terus. Yang ketiga? Mengalami masa mengandung dan Iya, melahirkan kehamilan. Ya. Terus yang keempat? embrio menggunakan dari induk melalui Plasenta. Iya, saya nggak tahu tali besar. Ya, yang kelima? embrio sempurna dilahirkan dari tubuh induk. Iya, saya. Terus yang keenam? Tumbuh di rambut. Iya. Ini adalah hewan vivipar, yaitu melahirkan. Jadi buat anak ibu contohnya apa? Hewan melahirkan pasti kita jumpa di sekeliling kita. Coba Amel, apa itu? Melahirkan, ayo. Hah? Lumba-lumba melahirkan kan? Iya, ini melahirkan itu saya walaupun dia seperti ikan kalian lihat. Apalagi? Paus. Apa dah? Lembu. Iya, pintar. Walaupun nggak ada contoh di sini, berarti dia bukan dia, Mari. Kucing, pintar saya. Lembu, iya. Kambing, iya. Apalagi? Kelinci. Kelinci, iya. Iya, anjing, unta, ya. Panda, ya. Paus, kelelawar. Itu hewan melahir. Hewan melahirkan. Seperti juga sama manusia ya kan? Manusia juga melahirkan kan? Manusia melahirkan atau bertelur? Melahirkan. Jadi mamanya mengandung kan? Nggak bertelur kan? Dan lanjut ke hewan apa tadi? Yang ketiga? Apa tadi perbedaannya? Ovovivipar. Coba baca sayang.
betina bertelur, tetapi Tapi telur telur tidak dikeluarkan atau masih dalam dalam perut induk. Iya, dan yang kedua, Cadangan makanan diperoleh dari dalam telur. nah yang ketiga, Embrio berkembang di dalam telur. nah yang keempat, Embrio sempurna menetas dan dikeluarkan dari tubuh induk bersama pecahan cangkang telur. iya sayang. Nah, itulah ciri-cirinya ya. Induk betinanya bertelur, tapi telurnya nggak dikeluarkan. Kalau dia bertelur tapi dikeluarkan, itu tadi seperti ayam. Itu contoh hewan bertelur. Baru yang ini hewannya bertelur melahirkan. Nah, itu adalah contohnya beberapa jenis ular seperti ular boa. Kalian tahu ular boa? Nanti ada contohnya nanti ya. Ular boa, kemudian ular sanca, apa lagi nak? Iya, piton, ikan pari, ikan hiu. Itu hewannya bertelur. Telur mereka di dalam perut, tapi sama mereka nggak dikeluarkan. Tunggu lepas dulu cangkangnya, baru waktu mengeluarkannya anak. Nggak langsung seperti kita yang namanya manusia atau kambing, hewan atau lembu. Itu kan mereka kan anak, tidak ada cangkang di dalam, langsung anak langsung melahirkan. Ini prosesnya berbeda. Dia embrionya berkembang di dalam telur, jadi embrio sempurna menetas dan dikeluarkan dari tubuh induk bersama pecahan cangkang. Itu kalau contoh ular boa, yang tahu sanca ya, ular piton seperti itu ya pengambilannya. Terus kemudian buatan ibu yang lain, ini adalah mengenai perkembangan biakan yang satu lagi yaitu vegetatif ya. Tadi generatif secara kawin. Sekarang perkembangbiakannya melalui vegetatif. Nah, di sini contoh pertamanya yaitu tadi sudah dijelaskan yaitu tunas. Tunas itu artinya gimana? Lihat dulu gambarnya. Coba baca. Fahri atau Fatan boleh? Apa itu tunas? Tunas? Iya, tunas berbentuk. Dibaca saya coba. Tunas berbentuk dari dinding tubuh induk yang Menonjol. ya, inilah yang dibaca yang bilang yang menonjol. Terus yang kedua, Fahri, tunas tumbuh membesar lalu pisah dari induknya. Dan yang ketiga, tunas tumbuh menjadi individu baru. Terus contohnya apa? Itu adalah hidra, ubur-ubur, anemone laut. Itu contoh vegetatif ya, perkembangan vegetatif secara tunas. Ini dia gambarnya. Nah, terus ada lagi yang kedua, apa itu? Membelah diri. Nah, prosesnya ini seperti ini. Ini biasanya pada hewan bakteri ya. Tengok prosesnya. Satu sel bakteri dengan satu inti. Terus kedua inti mulai membelah. Inti jadi dua, sel mulai membelah, sel hampir terbelah. Kemudian sel akan menjadi dua, sel bakteri menjadi dua bakteri baru. Contohnya hewannya apa itu? Adalah amuba atau bakteri. Bakteri itu seperti misalkan kamu mempunyai makanan, jenis buah-buahan ataupun apalah yang ada. Nah, kalau kita biarkan di luar atau apa itu kan banyak bakteri yang masuk kan? Itulah hewan. Jadi perkembangbiakan hewan bakteri itu secara membelah diri, bukan bertelur, bukan melahirkan ya. Dia membelah diri, jadi satu sel mereka itu membelah lama-lama bakteri itu banyak. Itu dia hewannya bersel satu, ya benar, hewannya bersel satu. Kemudian ada lagi yang ketiga, contohnya apa? Fragmentasi. Ya, fragmentasi itu apa? Coba baca. Fragmentasi adalah pemotongan bagian tubuh. Ya, terus prosesnya Putri? Proses induk hewan memotong bagian tubuhnya. Ya, tubuhnya sendiri ya. Lalu potongan tubuh tersebut menjadi individu baru. baru. Ya, contohnya apa? Contoh Cacing ya. Planaria, cacing pita dan bintang laut. Ini apa itu gambarnya ya? Nampak gambarnya nak? Ya, ini contohnya hewannya. Pernah lihat kan cacing? Cacing hidup di mana? Di dalam tanah. Seperti itulah cara mereka berkembang. Iya, secara fragmentasi. Jadi buat anak ibu semua, setelah ibu jelaskan seperti ini, sudah tahukah perbedaan ovovivipar, baru vivipar, baru ovovivipa?
Yang pertama adalah hewan bertelur, dan yang kedua hewan melahirkan, dan yang ketiga bertelur dan melahirkan. Contoh-contohnya kalau bertelur apa aja? Telur, bebek, burung, udah. Iya, banyak sayangnya, berarti udah mengerti. Terus contoh hewan yang melahirkan, Nak? Kemui, terus ya? Kelinci, atau yang di unta. Iya, itu hewan melahirkan. Baru yang ketiga, hewan vivipar. Apa itu? Yang bertelur dan melahirkan. Seperti? Ular. Iya, ular boa, ular sanca, ya, piton. Itu hewannya bertelur dan melahirkan. Iya, sayang. Jadi buat anak ibu semua sudah mengerti mengenai perkembangbiakan hewan. Selanjutnya, Putri coba baca. Ini ada teks sayang mengenai ayam. Bisa Putri baca? Di Indonesia sebagai besar ayam di peliharaan dan peternakan masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ya, terus Ia memiliki jalur panjang ya, itu ayam jantan. Terus dan besar dan berjengger. berjengger. Kemudian Bulu ekor ayam jantan panjang dan sebentar ya. Dari mana dibaca? Ini ya. Nah, dan menjuntai ya kan? Kemudian ayam betina berukuran lebih kecil dan memiliki jalur ya, itu dan memiliki jalur dan memiliki jengger kecil ya. Kemudian ekornya pendek. Ya, dari teks tersebut Ibu mau menjelaskan kepada kalian ini mengenai ayam. Teks ayam ini nanti ada LKPD dibagi kepada kalian. Kalian cukup membuat paragrafnya. Dari paragraf pertama yaitu di Indonesia sebagai besar ayam dipelihara dan diternakan. Jadi masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Nah, terus daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Itu paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua, ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Kalau ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Terus ia memiliki jalur panjang dan berjengger besar ya. Bulu ekor ayam jantan juga panjang dan menjuntai. Ya, dan menjuntai. Jadi kalau ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalur tetapi memiliki jengger kecil. Itu perbedaan ayam jantan dan ayam betina. Jadi pada anak ibu semua, ibu bagi dulu ya KPD. Ini adalah lembar kerja untuk kalian pada peserta didik. Jadi kalian cukup menjelaskan di sini, bagi gunakan penanya, bisa dikerjakan mengenai tadi yang sudah dijelaskan. Ada kegiatan hari ini. Nah, di sini saya kan sudah tahu jenis-jenis tadi kan, hewan berkembangbiakan hewan itu apa aja. Nanti dijelaskan lagi ya. Buat namanya di atas ya nak. Ya. Berkembangbiakan hewan itu tadi ada berapa tadi? Ada 3 ya. Ini ya. Oke, jadi penjelasan ibu. Kalian cara ngisinya buat dulu nama di atasnya nanti ya. Nama kalian. Kemudian kalian kerjakannya seperti peta, semacam peta konsep, yaitu perkembangbiakan tadi terbagi menjadi 3, iya kan? Itu adalah bertelur dan melahirkan. Lalu melahir. Melahirkan. Nah, jadi kalian jelaskan di sini KPD-nya. Ini di peta ini. Perkembangbiakan hewan, hewannya apa aja tadi? Bertelur. Perkembangbiakan hewan tadi ada 2 kan? Bertelur dan melahirkan. Ya, melahirkan. Oke, itu kalian jelaskan. Kemudian kalian
Buat di sini juga. Kalau bertelur itu contoh hewannya apa aja? Ya. Baru hewan melahirkan contohnya apa aja? Baru kalau hewan yang melahirkan bertelur dan melahirkan apa aja? Silakan kerjakan sayang, Ibu tunggu ya. Ibu kasih waktu ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Kerjakan. Oh di sini aja kan. Ini ya. Hewan bertelur contohnya. Ini yang dijelaskan. Ya baik, ini sudah Ibu kumpul gambar kerjanya, sudah bisa Ibu nilai. Nanti yang tadi Ibu jelaskan sama kalian itu kan, kalian membuat atau membandingkan itu hewan bertelur itu apa, hewan melahirkan itu seperti apa, hewan bertelur dan melahirkan itu apa contohnya, kan itu tadi ya tugasnya kan. Di sini bolehkan Ibu periksa. Kan di situ saya paragraf 1 tentang apa, paragraf 2 tentang apa. Baru di bawah paragraf itu jelaskan secara utuh perbedaan jantung seperti ini, perbedaan betina ini. Jadi manfaatnya bagi kita hewan itu tersebut apa ya? Periksa hasilnya berapa ya? Di atas. Baca dalam hati teksnya.
Naira, Aprilia, kemudian Alfahri dan Farta, Nanda dan Ferdi, baru Suci dan Suci. Ya, jadi ini jawaban lisannya, jawaban tertulisnya sama. Ayam jantan apa bedanya dengan ayam betina? Kalau ayam jantan kan apa ayam jantan kan? Apanya yang panjang, kalau betina kan nggak ada apanya. Ini siapa? Ekornya lebih panjang, ya bagus. Itu kalau ayam jantan ya, ayam betina kan ekornya lebih pendek. Terus Fahri, apa lagi bedanya? Menurut Fahri, apa lagi? Ada satu yang dekat kakinya itu, masa lupa? Kalau ayam betina ada itu, nah ada itunya, yang jantan ada apa? Iya sama, jantan itu juga bedanya apa? Apa di sini? Jadinya, coba jelaskan. Kalau yang jantan memiliki laji. Ya, terus kalau yang betina tidak ada. Ya, ada nggak? Enggak kan? Enggak, ya. Coba kamu Putri. Penjelasannya ayam betina dengan jantan. Kalau ayam betina, Ini ayam betina tuh. kalau ayam betina bertelur. Ya. Kalau ayam jantan memiliki jalur, memiliki jengkel. Ya, bagus. Ya. Nah, ya sudah paham kalian. Dan sudah cukup selesai pelajaran kita pada hari ini. Pada kegiatan kali ini di tema 1 itu tadi pembelajaran kedua, pembelajaran tema 2, pembelajaran ketiga mengenai perkembangbiakan hewan. Tadi jadi sudah cukup jelas. Jadi kesimpulannya itu tadi sudah jelas, yaitu tadi perkembangbiakan hewan terbagi menjadi 3. Perkembangbiakan hewan terbagi menjadi 2. Kalau perkembangbiakan generatif baru terbagi menjadi 3. Jadi apa saja itu tadi perkembangbiakan generatifnya? Hewan apa aja? Bertelur, terus melahirkan dan bertelur. Iya. Kalau dia bertelur itu namanya ovipar. Kalau melahirkan vivipar. Terus bertelur dan melahirkan ovovivipar. Ya, itu perbedaannya. Tadi sudah jelas. Dan kedua tadi perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, itu adalah tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Ya, alhamdulillah sudah selesai untuk hari ini. Dan buat anak ibu semua, untuk materi selanjutnya kalian bisa lihat nanti di buku untuk pembelajaran keempat di subtema 2. Ya, itu jelaskan lagi di situ biar lebih lengkap lagi. Ya, setelah kita selesai belajar nih, kita tutup dengan doa. Silakan pimpin doa buat kami saya. Setelah belajar, ya. Setelah belajar marilah kita membaca doa. Terus doa dimulai. Selesai. Ya, doa selesai. Ya, terima kasih buat anak ibu. Ya, cukup sekian dan terima kasih buat anak ibu semua. Dan ibu sudah semoga semua bermanfaat dan ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.